Kearoganmu awal dari kehancuranmu. Ini mungkin yang benar, kearogananmu adalah maut. Karena mungkin sebagian besar masyarakat nggak senang pemimpinnya pemarah, tiba-tiba marah dan meluapkan emosinya ke masyarakat tanpa ampun. Ini ada kesaksian nih dari salah satu Reangers yang menuliskan di kolom komentar di video yang demi 2 periode itu. Dia bilang begini, kalau video itu asli, saya mengenal suara rekaman paraku dan camatnya. Jadi dia ini bersaksi kalau video itu tuh asli dan mengenal suara rekaman para kuwu dan camatnya. Di situ disebutkan kuwu dari Gunung Sari, di camatnya itu Camat Sukagumiwang. Selamat datang teman-teman di program Reangers Tanya, Reang Jawab episode pertama, dimana nanti gue akan ngebacain pertanyaan-pertanyaan maupun pernyataan kalian yang udah tuliskan di video-video sebelumnya. Langsung aja, kita mulai dari video yang berjudul Demi 2 periode, Bupati Nina akan bermain curang. Pernyataannya adalah, kearoganmu awal dari kehancuranmu. Ini mungkin yang benar, kearogananmu adalah maut. Karena mungkin sebagian besar masyarakat nggak senang pemimpinnya pemarah, tiba-tiba marah dan meluapkan emosinya ke masyarakat tanpa ampun, ya. Kemudian yang berikutnya, waduh, kalau benar ini suara Ibu Nina, ini udah jelas pelanggaran. Harusnya bisa didiskualifikasi. Sampai saat ini gue belum dengar bahwa Bawaslu itu mengusut persoalan audio Bupati Nina bersama paraku dan camat. Dan nampaknya Bawaslu nggak ada keinginan untuk mengusut hal tersebut. Padahal di putusan MK juga udah menegaskan netralitas ASN. Jadi Gakumdu bisa masuk di situ. Tapi gue juga sama belum dengar dari Gakumdu itu melakukan proses tersebut. Kemudian selanjutnya ini ada kesaksian nih dari salah satu Reangers yang menuliskan di kolom komentar di video yang demi 2 periode itu. Dia bilang begini, kalau video itu asli, saya mengenal suara rekaman paraku dan camatnya. Jadi dia ini bersaksi kalau video itu tuh asli dan mengenal suara rekaman paraku dan camatnya. Di situ disebutkan kuwu dari Gunung Sari, di camatnya itu Camat Sukagumiwang. Kemudian berikutnya di video yang berjudul insentif 2,7 miliar, itu simbolis saja ya, tanda tanya, duitnya zong. Nah, mungkin imbas dari beberapa hal seperti video dan lain sebagainya, jadi sebagian masyarakat berpikir bahwa mungkin uang itu tidak harus diterima ataupun diterima tapi memilih yang lain. Jadi tidak terlalu berpengaruh kepada pemilihan Bupati Indramayu. Kemudian di video yang kemana peluru Bupati Nina, tanda tanya, yang pertama pelurunya dilek kadere. Jadi pelurunya itu diambil oleh kadernya. Yang nggak tahu ya, kalau soal peluru yang diambil oleh kadernya sendiri kita nggak tahu. Mungkin teman-teman ada yang tahu, silakan. Yang berikutnya nih ada lagi Indramayu hancur dipimpin oleh Nina, mana bukti selama menjabat jadi Bupati Indramayu? Banyak yang terbengkalai. Dari beberapa yang kita amati di luaran sana, jelas ada beberapa pembangunan yang belum benar-benar tuntas, yang saya rasa nggak semestinya ataupun kurang efisien dari pemerintahan saat ini. Karena masa ada beberapa yang sudah ada kemudian dibangun ulang dan kemudian di rebrand ulang. Misalnya seperti Taman Cimanuk, sebelumnya kan sudah ada, paling itu cuma dirapikan kemudian dikasih
sedikit mural-mural dan lain sebagainya itu. Jadi itu bukan pekerjaan seorang bupati. Kemudian alun-alun yang tadinya berpagar kemudian dirobohkan, di-rebrand lagi jadi alun-alun rakyat. Dan itu bukan pekerjaan bupati. Kemudian banyak hal lagi seperti Taman Rusa. Taman Rusa kan sudah ada dari sebelum-sebelumnya, kemudian diperbaiki, kemudian diberikan nama yang baru. Kemudian dibilang bahwa itu adalah kinerja selama ini gitu. Dan sebagian besar saya setuju dengan pernyataan ini. Banyak yang terbengkalai dan yang nggak ada kerjanya selama ini. Kemudian yang terakhir, selamat bertugas Bupati baru. Saya minta usut tuntas BPR dan audit semua kubu se-Kabupaten Indramayu. BPR kalau teman-teman tahu pada tahun 2023 itu sempat naik karena persoalan keuangan yang nggak dapat kepercayaan lagi dari masyarakat karena jaminan keuangannya itu mungkin sudah kolaps ya. Jadi kepercayaan masyarakatnya sudah turun, kemudian terjadilah di mana masyarakat ingin mengambil uangnya dan ternyata nggak ada uangnya juga di BPR itu karena persoalan kredit yang macet itu kan. Jadi beberapa nasabah ataupun pemerintah daerah yang ngambil keuangan dari situ kemudian dipergunakan dan entah gimana flow-nya itu tidak lancar sehingga membuat BPR itu jadi kolaps. Dan persoalan itu setahu saya itu belum tuntas hingga sampai saat ini, dan tentunya usulan ini bagus demi pemerintahan yang baik ya. Kemudian audit semua kubu se-Kabupaten Indramayu. Ya tentunya ini juga harus karena kita mengenal yang namanya dana desa, anggaran APBD, kemudian anggaran-anggaran tertentu lah yang ada di kubu-kubu. Dan belum lagi isu yang kemarin mengenai bupati berbicara dengan para kubu soal peluru dan lain sebagainya, itu kan perlu diusut dari segi anggarannya itu dari mana, kemudian untuk apa, itu kan mesti transparan dan akuntabel. Sekali lagi demi pemerintahan yang baik, itulah prinsipnya, transparansi dan akuntabilitasnya harus ini. Mungkin pertanyaannya ini aja. Terakhir gue ingin nanya ke Reyangers sekalian. Pertanyaannya adalah, menurut kalian bupati harus mengakui kesalahannya sekarang atau nanti? Karena kita tahu pada pemilihan bupati tahun 2024 ini petahana kalah, hanya memperoleh suara sekitar 26% saja. Kemudian Luki Hakim Saifuddin paslon 2 itu unggul jauh sebesar 68% sekian. Dan menurut kalian apakah bupati terlalu dini untuk mengucapkan kekalahannya saat ini, terus kemudian mengucapkan selamat kepada Bupati Indramayu terpilih? Tuliskan di kolom di bawah, dan silakan mungkin Reyangers yang punya pertanyaan